Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan rancangan kerja praktikum makanan ikan Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Analisis makanan ikan merupakan salah satu langkah penting dalam rangka mengetahui pertumbuhan ikan untuk pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, praktikum makanan ikan bertujuan untuk mengetahui jenis serta tipe organisme makanan ikan, mengetahui waktu aktif makanan ikan, serta mengetahui proporsi dan kecenderungan makanan ikan. Terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam analisis praktikum makanan ikan. Beberapa alat dan bahan yang digunakan antara lain, yang pertama ada satu unit mikroskop yang berfungsi untuk mengamati dan mengukur diameter telur. Yang kedua, ada dua unit timbangan digital yang berfungsi menghitung bobot sampel biota. Yang ketiga, ada satu unit kain lap yang berfungsi membersihkan dan mengeringkan meja serta biota uji praktikum. Yang keempat, ada satu unit kamera digital yang berfungsi mendokumentasikan biota uji serta proses pengerjaan praktikum. Yang kelima, ada satu pak cawan Petri yang berfungsi sebagai wadah organ biota uji yang diamati. Yang keenam, ada satu unit kertas label dan spidol permanen yang berfungsi untuk memberi tanda pada biota uji agar tidak tertukar dan mudah dikenali. Yang ketujuh, ada 10 buah botol sampel yang berfungsi untuk menyimpan bagian contoh sampel gonad dan usus yang akan diamati. Yang kedelapan, ada satu pak trash bag sebagai alat dan tempat sampah limbah praktikum. Yang kesembilan, ada dua set alat bedah yang berfungsi untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan. Yang ke-10, ada 3 buah kaca preparat yang berfungsi untuk melihat diameter telur di mikroskop. Yang ke-11, ada satu pak cover glass yang berfungsi sebagai penutup preparat yang akan diamati di mikroskop. Yang ke-12, ada 5 liter alkohol 96% yang berfungsi sebagai pengawet bagian contoh yang akan diamati. Dan yang ke-13, ada beberapa sampel ikan segar yang berfungsi sebagai biota uji yang akan diamati dan dibedah untuk diambil organ dalamnya. Selanjutnya, terdapat prosedur kerja praktikum analisis makanan ikan. Prosedur kerja analisis praktikum makanan ikan yang pertama, sampel usus diambil dan dibersihkan dari formalin. Lalu, usus yang telah dibersihkan kemudian dipisahkan dari daging usus dengan cara dikerik menggunakan alat bedah. Isi usus yang telah dikerik kemudian diencerkan sebanyak 10 cc. Hasil pengenceran kemudian diambil satu tetes untuk dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Hasil pengamatan yang tertera pada mikroskop kemudian didokumentasi lalu diidentifikasi dengan buku identifikasi untuk mengetahui jenis dan tipe organisme makanan ikan. Setelah dilakukan identifikasi mengenai makanan ikan, lalu kemudian dilakukanlah analisis data dengan menggunakan beberapa metode. Metode pertama yaitu metode jumlah. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung organisme yang ada di usus satu persatu. Kemudian, individu atau organisme yang ditemukan dibandingkan dengan yang lainnya.
Metode kedua yaitu metode perkiraan tumpukan dengan persen. Langkah yang dilakukan dengan metode ini yaitu pertama, menentukan volume dari isi alat pencernaan, kemudian mengecerkan volume isi pencernaan sampai 10 atau 20 kali, lalu mengocoknya hingga merata. Setelah itu, mengambil sebagian isi alat pencernaan dan memasukkannya ke cawan Petri. Isi alat pencernaan kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya memisahkan dan mengelompokkan organisme yang sejenis dan memperkirakan persentase volume tumpukan organisme sejenis, kemudian membandingkan dengan volume total. Selanjutnya ada metode volumetrik. Metode ini dilakukan dengan mengukur volume isi alat pencernaan tiap individu, kemudian dikeringkan dengan menggunakan kertas saring atau tisu, lalu memisahkan masing-masing organisme yang sejenis dan ukuran volumenya dengan dikeringkan terlebih dahulu. Jenis makanan yang tidak dapat ditentukan dimasukkan ke dalam kelompok makanan yang tidak teridentifikasi. Volume organisme sejenis dibandingkan dengan volume total isi alat pencernaan makanan dan dinyatakan dalam persen. Volume total keseluruhan jenis makanan adalah 100%. Lalu yang terakhir ada metode grafik. Metode ini pada dasarnya hampir sama seperti metode volumetrik. Namun hanya saja bukan volume total isi alat pencernaan dari masing-masing organisme ikan yang diukur, melainkan beratnya yang harus dinyatakan dalam persen.